Boleh aja. Oke, bertemu lagi bersama kami dari kelompok Ketimbangan Hukum. Ya, kami kelompok keberapa nih? 3? Nggak ada nomor kelompoknya? Ada nomornya tapi intinya Ketimbangan Hukum. Oke, jadi namanya kelompok Ketimbangan Hukum dengan saya Aldo Rico Geraldi dan Syifa Lofremada absen 34. Talita Nika Haryadi absen 36. Sheila Amira Fadila dari absen 32. Oke, jadi ada satu orang dari rekan kami yang berhalangan hadir hari ini. Siapa yang berhalangan hadir? Arini Wulandari dari absen 6 kalau nggak salah. Oke, hari ini Wulandari. Oke, saya narasumber dan ini pembawa acara sebenarnya, tapi kita lanjutkan. Oke, baik. Silakan sebagai pembuka dari talk show ala wawancara ini, kita silakan ke Talita. Gimana Talita? Oke. Sulit atau gampang? ABC atau SI? Ada saya ya. Gimana Talita? Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu tuh perkenalan. Terus kalau boleh tahu tuh usianya berapa ya? Oke, jadi perlu perkenalan dulu. Betul, Ya. betul, Kak. Sampai usia juga ya. Wow, semoga masih terlihat muda ya teman-teman semua ya. Tapi harus saya sampaikan dulu sebelumnya terima kasih untuk adik-adik yang hari ini berkenan hadir ya dalam ya ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi sebenarnya tugasnya yang dikasih adik-adik ini luar biasa, cukup sulit kalau dilihat ya. Dari bukan cukup sulit tugasnya, tetapi cukup sulit hal-hal yang kemudian akan menjadi diskusi kita malam hari ini tentang ketimpangan hukum. Betul. Ya, ketimpangan hukum. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, selamat datang di kelompok ketimpangan hukum. Sekali lagi terima kasih Manda, Talita, Sheila, dan sekali lagi terima kasih untuk rekan Mulan yang berhalangan hadir di hari ini. Perkenalkan nama tadi dipanggil kakak, masih muda. Perkenalkan ya, nama kakak Aldo Rico Geraldi. Kakak seorang profesional legal dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang corporate and business legal, compliance, and then lead auditor for the International Standard Organization, dan juga sebagai konsultan. Dan selama menjadi legal, kakak itu udah bukan hanya bekerja, tetapi juga membantu di various industry seperti telecommunication and technology information, terus OTT platforms, hospitality technology, punya experience juga di bidang education, dan kemudian ada di bidang e-commerce, pernah pegang perusahaan e-commerce, terus pegang mining ya. Karena secara historical experience legal, kakak pertama itu kerja di PT Freeport Indonesia ya, yang bergerak di bidang mining di Jakarta. Terus kemudian kakak melanjutkan experience di sebuah universitas yang ada di Bali, Universitas Pendidikan Garuda, jadi as a lecturer selama 2 tahun lebih. And then abis itu kakak kerja di sebuah startup yang berhubungan dengan teknologi hospitality, jadi kayak one stop solution hospitality teknologi. Dan terakhir sampai sekarang itu secara experience pekerjaan itu ada di MNC Group sebagai senior legal section head, yang dimana menaungi beberapa unit bisnis seperti over the top platforms, itu berhubungan dengan konten untuk original series dan lain sebagainya. Terus kemudian concern di bidang ICT yang berhubungan dengan telecommunication dan teknologi information. Terus kemudian pernah di e-commerce dan production house. Cuman sekarang concern memang di 2 unit bisnis ya, yang itu ada di over the top platform sama production house. Itu secara perkenalan. Oh ya, usia. Wow, cukup berat. Ini yang paling berat dari semua pertanyaan. Ya, usia jalan untuk sekarang mau menuju 34, adik-adik, mau menuju 34. Dan itu secara latar belakang pekerjaan. Kalau pendidikan mungkin dari SMA, kakak SMA itu di SMA Taruna Nusantara, lulusan tahun 2010, and then melanjutkan studi S1, itu studi ilmu hukum, konsentrasi hukum internasional law di Universitas Udayana. Terus kemudian ya di Bali, di Denpasar, terus kemudian hijrah ke Jogja di Universitas Gadjah Mada, mengambil hukum, magister ilmu hukum, ya S2 hukum, itu konsentrasi juga di international law. Jadi secara background menempuh pendidikan semuanya di international law.
seperti itu. Terima kasih. Jadi tadi sudah ada perkenalan secara singkat-singkat saja, ya. Tapi lumayan lengkap ya. Dan di sini sudah dijelaskan kayak pekerjaannya apa, yaitu senior legal ya kan? Iya, senior legal. Nah, jadi sebenarnya kesibukan itu ngapain aja sih kak senior legal ini? Sehingga keterkaitannya itu apa dengan ketimpangan hukum yang lagi marak poganda akhirnya ini? Luar biasa. Kesibukan sebagai senior legal ya ini menghadapi adik-adik ini. Ini bagian dari aktivitas pastinya dari senior legal. Cuman kalau specifically di legal itu kebetulan mereka bagian dari commercial and business legal, ada juga ngurus license and permits, dan juga untuk international standard GMP, yang kemudian secara scope of work responsibility itu pertama kesibukannya adalah ya melakukan drafting review, ya buat review atau negotiate semua dokumen-dokumen hukum, specifically dokumen kerjasama, ya itu perjanjian, terus kemudian misalnya ada kerahasiaan, ada memorandum of understanding dan lain sebagainya. Intinya adalah dokumen-dokumen legal. Terus second itu kakak biasanya berurusan dengan tim litigasi, dalam artian untuk membantu tim litigasi dalam sengketa-sengketa hukum yang memang dihadapi. Oke. Yang ketiga itu adalah keseharian kakak memastikan bahwasannya hal-hal yang kakak kerjaan ataupun bisnis proses yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, terus standar sektor industri yang ada, kemudian kebijakan. Jadi kita tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan aja, tapi juga aturan-aturan terkait lainnya. Terus kemudian kita juga berhubungan dengan pihak eksternal dan internal. Kalau internal ya departemen terkait lainnya yang berurusan dengan pekerjaan legal. Terus kemudian kalau external parties itu biasanya itu dengan notaris, ada juga dengan lawyer. Ya kalau misalnya kita ada urusan beracara sama ya bagian pengadilan dan lain sebagainya. Dan juga untuk permit ataupun license itu berhubungan dengan governance, ya jadi berhubungan dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Selanjutnya kerjaan sehari-hari juga ada tambahan yaitu ya arsip. Arsip ya, inventarisasi dokumen itu sangat penting untuk seorang legal, karena seorang legal harus punya aspek secara dokumen itu sangat lengkap, ya end to end proses. Jadi itu harus diinventarisasi dengan sangat baik. Bahkan kita punya regulasi maupun ada undang-undang kearsipan secara Indonesia yang kemudian itu kita harus tahu berapa lama kita boleh menyimpan dokumen. Itu ada undang-undang kearsipan ya, 97. Nah kemudian juga untuk memastikan bahwasannya International Standard Organization itu diimplementasikan oleh perusahaan. Jadi kita menerapkan International Standard Organization itu pertama terkait dengan quality, yang kedua terkait dengan information security, bagaimana protect information yang ada di lingkungan perusahaan. Yang ketiga itu adalah services, jadi bagaimana kita bisa memberikan jasa sesuai dengan standar perusahaan yang ada. Yang keempat itu health and safety, jadi kita bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari semua karyawan. Dan yang terakhir itu sangat penting juga adalah environmental, jadi bagaimana kita menjaga lingkungan dari aspek bisnis yang kita lakukan. Itulah kesibukan sehari-hari, dan kalau dikaitkan dengan ketimpangan hukum, ada aja ketimpangannya. Seperti itu, adik-adik semuanya. Ada yang ditanyakan? Kak bisa sharing dong di bidang hukum dan kasus itu yang kakak pernah tangani itu apa aja ya kak? Oke. Sebenarnya secara aspek komersial legal itu kasus-kasus yang kita tangani specifically terkait dengan perjanjian biasanya. Ya. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan kasus-kasus hukum yang ada di sektor lainnya. Tapi secara legal bisnis itu biasanya kasus-kasusnya berhubungan dengan konteksnya kerjasama. Kasus seperti apa yang bisa dilihat adalah misalnya pertama itu ketika ada wan prestasi. Kalau tahu misalnya wan prestasi itu adalah tidak mengabulkan, tidak mewujudkan apapun yang sudah dijanjikan, sesimpel itu secara definisi. Yang kemudian ketika itu tidak sesuai dengan timeline, ya schedule yang sudah dibuat untuk pengiriman pekerjaan misalnya, ataupun misalnya persyaratan pembayaran, misalnya harusnya bayar di tanggal berapa, kemudian tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal yang ada,
itulah kasus-kasus hukum yang biasanya dia ada di aspek komersil gitu, atau mungkin kasus-kasus yang biasa terjadi juga misalnya adalah ketika itu, kalau tadi kan terkait dengan respon terhadap pekerjaannya, timeline segala macam, terus yang kedua terkait dengan pembayaran, terus yang ketiga biasanya ada kasus hukum juga kayak kita ingin mengakhiri perjanjian, tetapi padahal di perjanjian kita udah bilang kalau mau mengakhiri perjanjian harus ada alasan-alasan bla 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 gitu, tapi tiba-tiba ada aja orang ya saya mau mengakhiri aja without reason ya gitu. Jadi ya itu menjadi suatu kasus, apakah memang boleh itu diakhiri dan segala macam. Jadi kayak gitu, jadi kayak kita komitmen loh sama pasangan seumur hidup semati gitu, tiba-tiba diputusin tanpa alasan gitu, misalnya kayak gitu, itu menjadi kasus kan, di ghosting gitu. Jadi kayak gitu ya, jadi ya perumpamaannya seperti itu kasusnya kalau di aspeknya kakak sebagai legal. Oke, jadi Kak, itu kan adalah yang kesehariannya Kak Aldo, yang Kak Aldo tangani untuk suatu hal-hal yang berbau hukum itu seperti itu ya Kak, sebagai seorang senior legal. Nah, tapi Kak, seperti yang tadi kami sempat bilang di awal, yaitu tentang ketimpangan hukum, dimana itu menjadi tema pada hari ini. Nah, menurut Kak Aldo tuh ketimpangan hukum tuh seperti apa sih? Karena kan kayak beberapa waktu ini sering terjadi ya Kak. Nah, menurut Kak Aldo tuh kayak gimana sih ketimpangan hukum? Oke, terima kasih. Ini sulit ya, buat kakak ini sulit ketimpangan hukum ya, karena secara umum akhirnya yang bisa dibilang bahwasanya ketimpangan itu adalah suatu hukum yang kemudian itu tidak terimplementasi secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dalam artian timpang itu berarti ada hal yang memihak di salah satu unsurnya, terus kemudian ya kalau kita sering dengar secara apapun yang kita lihat baik di media sosial maupun di yang kita lihat di manapun, selalu ada kata-kata hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu ya. Jadi kayak seolah-olah orang yang di atas dalam konteks apapun itu maaf bisa dikatakan kebal terhadap hukum, yang kemudian hukum tidak bisa terimplementasi dengan baik, tapi teman-teman yang ada di bawah itu benar-benar ditegakkan banget hukum gitu. Jadi seolah-olah gitu, akhirnya kita bisa melihat bahwasanya ketimpangan hukum itu adalah ketidakadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu seperti itu. Nah, seperti dari yang penjelasannya Kak Aldo, gimana nih Talita? Nah, menurut Kak Aldo, upaya apa yang dilakukan untuk menciptakan kesetaraan hukum bagi segala pihak di Indonesia? Oke, menciptakan kesetaraan hukum ya. Jadi pertama kita melihat bahwasanya dalam konteks legal, kita ngomong secara umum dulu. Kesetaraan hukum dalam konteks legal adalah bagaimana kita menciptakan suatu dokumen legal itu yang kalau dalam bahasa hukum ya, itu adalah vice versa biasanya. Vice versa itu artinya apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak satu itu juga menjadi hak dan kewajiban dari pihak lain. Jadi reciprocal, sama. Artinya itu nggak ada yang sama. Gitu. Oke. Dalam artian misalnya ya, kalau Anda telat membayar, saya nggak akan kena sanksi apapun. Tapi kalau saya telat mengirimkan pekerjaan saya juga jangan dikenakan denda. Itu adil. Oh iya, sama-sama kita nggak dikenakan denda. Di situ bisa kata fairness-nya ya. Iya, itu bisa. Setara di situ. Jadi kalau dalam orang legal biasanya ngomong ketika kita negotiate atau apapun, kita minta adalah ya harus vice versa, harus reciprocal, itu dalam bahasa hukum harus. Kalau nanti adik dengar harus mutual, itu artinya 3 kosakata itu sama. Artinya bahwasanya ya harus sama. Apa yang berlaku di sana harus berlaku juga di sini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita itu dalam aspek legal yang biasanya kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari di dunia komersil gitu. Nah, kemudian kalau yang kakak lihat akhirnya secara umum itu yang pertama adalah kita munculkan kesetaraan itu dengan melihat bagaimana kita melakukan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum yang adil, yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa memihak di salah satu pihak,
ya kalau memang terbukti bersalah silakan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau memang itu benar silakan disesuaikan juga dengan aturan-aturan yang berlaku. Terus yang kedua yang kakak lihat adalah menciptakan kesetaraan itu adalah dengan menanamkan suatu aspek pengetahuan hukum dari sejak usia sekarang gitu ya. Jadi bagaimana adik-adik bisa mengimplementasikan dari hal-hal kecil seperti aturan-aturan di sekolah, yang kemudian aturan-aturan itu berlaku bagi siapapun tanpa memandang apapun, tanpa memandang mereka siapapun dan atau dari latar belakang apapun. Itu bisa dilihat seperti itu. Yang ketiga, menciptakan kesetaraan itu adalah dengan melihat bagaimana suatu aturan itu diterapkan secara transparansi. Ya. Jadi kita bisa menilai apakah itu memang setara atau tidak, apakah penerapan hukumnya sudah sesuai atau belum dan lain sebagainya. Semua orang bisa menyaksikan. Dan juga menciptakan kesetaraan itu artinya tidak diam ketika ketidaksetaraan itu muncul. Artinya adik-adik ketika munculnya ketidaksetaraan itu berbicaralah. Ini advice-nya. Berbicaralah gitu ya. Jadi menciptakan suatu kesetaraan itu ya, seperti itu. Ya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, itu ya. Jadi kayak berarti hukum ini kan Kak Aldo ini sudah sangat berpengalaman di dunia hukum, mulai dari latar belakang pendidikan, kemudian pekerjaannya sebagai seorang senior legal ya teman-teman. Nah, itu berarti hukum itu kalau misalnya kami tarik kesimpulan sebagai cakupan anak SMA, bukan hanya sekadar pasal-pasal yang harus ditaati, tapi juga kita harus memahami ini ya Kak, esensi hukum itu seperti apa gitu ya Kak. Terus gimana nih Sheila? Kak bisa kasih pesan untuk generasi kita buat taat di dalam hukum. Ya. Jadi kayak semacam advice-nya gitu Advice. Kak, supaya kita bisa bukan hanya sekadar mematuhi hukum, tapi kita juga tahu kalau hukum itu bukan hanya sekedar diketahui gitu loh Kak, tapi juga kayak ini bukan hanya untuk diri kita, karena kita memiliki hak, tapi kita juga punya kewajiban. Advice-nya apa nih Kak? Advice-nya ya, wah ini memberikan advice kepada adik-adik yang udah luar biasa gitu. Luar biasa karena secara historical harus disampaikan bahwasanya kakak apresiasi banget adik-adik yang hadir hari ini, ataupun mungkin sama Wulan belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak percaya bahwasanya di kelompok ketimpangan hukum ini melihat bagaimana hukum itu sebagai suatu yang esensial ya, yang menjadi dasar kita dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Dan yang pertama yang harus kakak sampaikan bahwasanya dari itu semuanya kakak melihat bahwasanya dari cerminan adik-adik yang hadir itu hukum itu bisa dilihat dari cerminan adik-adik sendiri. Dalam artian seperti ini, bagaimana kakak melihat seorang adik-adik yang masih di bangku sekolah kelas 2 ya, kelas 11 ya, kelas 11 tapi memiliki suatu etika yang sangat baik. Ya, terima kasih tentunya untuk hal tersebut, dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu sangat tidak terlepas dari bagaimana sekolah bisa ataupun bapak ibu guru yang ada di sekolah berkontribusi terhadap adik-adik dan itu mencerminkan hal tertentu. Terima kasih bapak ibu guru yang ada di sekolah tentunya, dan tentunya pasti aspek dari orang tua dan keluarga. Akhirnya yang pertama yang kakak sampaikan tadi itu adalah dimulai dari diri sendiri dulu ya, sebagai advice untuk bagaimana menciptakan suatu ketidaktimpangan dalam hukum. Itu adalah mulai dari diri sendiri dulu ya, dengan hal-hal yang udah dia lakukan tadi, dengan etika yang baik, sopan santun, tutur kata. Tadi kita sempat kemana-mana keliling, muter-muter dan segala macam, menaati aturan yang ada ya, tentunya berpakaian dengan sopan. Itu suatu aturan yang ada di gedung ini yang kemudian itu harus ditaati, dan adik-adik udah menaati itu dengan sangat luar biasa. Itu dimulai dari hal yang kecil. Yang kedua adalah kita juga mulai dari bagaimana adik-adik bisa menaati semua aturan yang ada di sekolah ya. Tentunya ini salah satu menaati, karena ada aturan di sekolah adalah adik-adik membuat video untuk tugas ya. Ini adalah adik-adik membuat dengan sebenar-benarnya video itu ya, tidak dibuat adik-adik coba menghubungi kakak dan segala macam. Itu hal yang sangat luar biasa dan itu menciptakan suatu hal yang sesuai dengan aturan-aturan. Terus yang ketiga adalah adik-adik ya, ini udah sangat umum
bahwasanya bagaimana adik-adik di sekolah taatlah aturannya, janganlah mencontai, ya janganlah tidak menaati aturan yang ada seperti telat, berpakaian yang tidak sopan, tidak hormat terhadap bapak ibu guru yang ada dan segala macam. Itu hal yang mendasari itu semua. Ketika adik-adik bisa melakukan itu dengan sangat baik, dengan sangat beretika, maka unsur-unsur hukum yang ada di masyarakat pasti akan adik-adik ikuti juga. Ya. Karena sopan santun etika itu mengantarkan adik-adik menuju aspek kepatuhan terhadap hukum. Karena dalam hukum itu ada asas hukum yang mengatakan bahwa kayaknya setiap orang dianggap tahu hukum. Ketika adik-adik punya etika yang baik, adik-adik nggak akan melawan arah dalam berkendara. Misalnya kalau nanti emang boleh berkendara, atau adik-adik tidak akan telat dalam jam sekolah, ya karena emang itu aturan hukumnya. Jadi adik-adik ya mulai aja dari hal kecil itu. Setelah itu mulai nanti ketika semakin bisa berkontribusi untuk masyarakat, silakan berkontribusi untuk masyarakat dengan menaati aturan hukum yang ada, dengan menjadi agent of change. Ya, adik-adik bagaimana berkontribusi untuk bisa menyampaikan bahwasanya suatu aturan hukum itu harus ditaati oleh semua orang. Ya, itulah dia yang menurut kakak pesan-pesan atau advice-nya dimulai dari kehidupan sekolah dulu. Berarti terkadang dari sebagai yang kita kan berarti skup atau cakupannya itu dari anak sekolah kan, apalagi jendelanya kita tuh ada di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, berdasarkan dari kepatuhan atau taat pada hukum itu, taat pada aturan hukum itu berarti bisa dimulai dari hal kecil, sekecil-kecilnya gitu. Sampai nanti berarti kalau kita udah lebih dewasa seperti udah menjadi seperti Kak Aldo nanti gitu, kita justru jadi senior legal. Nah, itu berarti hal kecil itu bisa membawa pengaruh terhadap hal besar. Itu salah satu semangat deh. Oh ya, karena mungkin dan adik-adik tidak terbatas di usia, tidak terbatas di bangku kelas berapa sekarang adik-adik duduk, tetapi adik tetap bisa berkontribusi untuk hukum. Ya, berkontribusi untuk hukum apapun itu bentuknya. Yang bersuara lewat media dan segala macam. Terus kayak tadi contoh-contoh kecil tadi. Okay. Karena kontribusi itu berarti juga bagian dari hak kita untuk bisa bersuara, tapi juga bagian dari kewajiban kita untuk juga menunjukkan suara gitu ya Kak? Iya. Jadi dan jangan lupa ketika bersuara kembali ke dasar kita bahwasanya bersuara sesuai dengan etika yang ada. Etika nomor satu. Etika nomor satu ya. Bersuaralah sesuai dengan aturan yang ada. Dan ketika bersuara jangan lupa untuk riset sebanyak-banyaknya sehingga apapun yang adik sampaikan itu punya gagasan, yang gagasan itu punya basisnya juga. Makanya seorang legal itu ketika ingin melakukan pekerjaan dia harus punya basisnya dulu. Jadi aturan hukum itulah menjadi dasar kami dalam bekerja. Oh, gimana membuat perjanjian ya? Adik-adik harus melihat peraturan hukum perdata misalnya. Apa sih syarat-syaratnya perjanjian? Jadi emang hukum itu mengatakan sebagai dasar kita dalam kehidupan sosial sehari-hari maupun dalam kehidupan pekerjaan. Nah, gak lupa sama teman kami yaitu Bulan Kak, menjadi seorang senior legal tuh sebenarnya kan tadi kami udah sempat nanya tentang kesehariannya seperti apa. Nah, contohnya kayak tadi kan Kak Aldo barusan sempat bilang tentang syarat-syarat perjanjian dan lain-lain. Nah, tantangan sebagai seorang senior legal tuh apa sih Kak? Dan pengaruhnya tuh apa terhadap hukum yang gak boleh sembarangan kita kerjakan dengan ngaco gitu. Iya. Gimana tuh Kak? Wow, ini kayak interview kerjaan nih, kata tantangan legalnya apa? Ini luar biasa. Oke, tantangan pekerjaan nih. Seorang legal itu yang menjadi tantangannya adalah pertama itu waktu. Iya. Waktu itu penting karena kenapa? Seorang legal itu dituntut untuk fokus, kemudian konsentrasi penuh, karena bisa dibilang legal itu bodyguardnya perusahaan, tetapi tidak secara fisikal ya. Dalam artian bagaimana memprotek perusahaan, melindungi perusahaan sehingga perusahaan itu taat terhadap peraturan dan ataupun taat terhadap tujuan dari bisnis perusahaan itu sendiri. Sehingga tantangan menjadi seorang legal bagaimana bisa melakukan hal itu. Nah, seorang legal juga kadang-kadang dituntut secara waktu. Dokumen banyak, bisnis banyak,
bagaimana kita bisa mengerjakan itu secepat mungkin, sebaik mungkin, tanpa mengurangi esensi peraturan hukum yang berlaku. Jadi tetap kita harus taat pada peraturan hukum yang berlaku. Berarti sehari-hari kurang lebih sibuk banget ya Kak sebagai seorang. Ya, ada fase yang mungkin tuh sibuk, ya, Iya. ada fase yang kemudian lagi loadnya tidak terlalu banyak, tetapi Masih ada seneng-senengnya ah, juga iya, pasti ya. tapi karena soalnya ya karena pilihannya ini enjoy aja jadinya grafik review. Cuman emang harus tidak bisa dipungkiri bahwasanya kadang-kadang ya pasti ada sisi yang capek karena load kerjaan yang begitu banyak dan lain sebagainya. Jadi tantangan legal yang pertama adalah waktu. Ya, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kedua adalah legal itu kan harus taat sama aturan. Ya, sebenarnya ini bisa di-change ya. Yang tadi adalah di software yang pertama, yang kedua itu waktu, tapi yang pertama itu adalah peraturan. Ya, kenapa? Karena peraturan, kadang-kadang peraturan itu kita harus interpretasikan lagi. Ya, dalam konteks hukum tuh kadang-kadang dulu dalam konteks hukum tuh ada tiga, bisa dibilang ada, kadang-kala ada hukum yang kabur, ada norma kabur, ada norma kosong, artinya hukum tuh ada kekosongan di situ. Terus ada konflik norma, jadi antara aturan satu dan aturan yang lain itu ada kontradiktif, bertentangan. Sehingga seorang legal itu harus menganalisis itu semua dengan sebaik-baiknya, sehingga seorang legal ketika melakukan pekerjaannya itu benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan seorang legal itu negotiate. Komunikasi sama orang itu sangat menarik. Kayak peribahasa communication is the key gitu. Iya, komunikasi Inggris. Memang yang tertulis itu rigid, tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan sangat baik. Itu legal negotiate itu suatu ilmu yang memang harus menjadi tantangan lah sendiri. Bagaimana caranya agar mitra kita bisa sependapat sama kita. Gimana caranya kita negosiasi agar ini sama-sama menguntungkan untuk kita sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak aja. Bagaimana kita negosiasi ketika ada suatu masalah ini bisa diselesaikan secara damai, musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Negosiasi itu penting dalam aspek seorang itu. Ya. Yang akhirnya kita lihat adalah itu menjadi tantangan seorang legal ya, peraturannya ada, kemudian juga adalah waktu. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menegosiasikan itu dengan orang-orang, ya, dengan yang terkait. Dan tantangan legal juga adalah yang kakak lihat selama bekerja adalah bisa melakukan inventarisasi dokumen dengan sangat baik. Inventarisasi dokumen itu sangat penting karena seorang legal itu benar-benar harus punya basis dalam bekerja, ya, dokumen-dokumennya harus lengkap dan lain sebagainya. Ya, terus yang bisa aja ada tantangan yang lain, ada tambahan jadi narasumber dari adik-adik kayak gini, ya, dengan pertanyaan yang luar biasa sulitnya. Ini pikir loh untuk jawab kadang-kadang. Pertanyaannya kritis kayak jawab esai gitu ya. Iya, ini luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Appreciate untuk adik-adik semua ya yang udah research ini. Oke. Jadi seperti yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan atau hasil dari garis tebal yang udah kita dengarkan dari Kak Aldo untuk menjadi seorang senior legal tuh harus dipersiapkan apa. Terus itu juga dari Sheila dan Talitha kita juga sama-sama tahu ketimpangan hukum itu yang lagi marak propaganda di Indonesia tuh kayak gimana sih, dan kita udah bisa mengetahuinya dari sudut pandang seorang Kak Aldo yang spesial banget di Santuy. Luar biasa. Tulisnya Udah kayak martabak spesial. Kacang hujan. Oke. Ibu, Bapak, Ibu Guru, Bu Sisri ya, Bu Sisri dan juga teman-teman semua. Bu gurunya? Bu Sisri Kak. Bu Sisri, salam kenal, saya Aldo. Terima kasih udah melahirkan adik-adik siswa yang luar biasa, mewakili sekolah hari ini. Karena buat saya seorang legal, pertanyaan sekritis ini seperti saya sedang berbicara sama rekan kerja gitu. Jadi tanpa email apapun, tapi saya mengapresiasi Bu Sri ya, Bu Sri dan sekolah yang melahirkan bibit-bibit unggul seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Habis ini saya akan bertanya soal, oke? Oke, tapi serius. Ini Bu Sri, saya ingin tahu. Kenapa sosiologi ini menjadi hal yang menarik buat kalian? Yang pasti kalau dari pasti sudut pandang kami bertiga itu beda-beda. Coba dari Sheila dulu, kenapa?
Katanya adik-adik ini kayaknya nggak ada di skrip kak ya. Kertas dulu kali ya. Iya, kenapa ya walaupun apapun pembagian dari ini dan mendapat ketimpangan hukum ini, kenapa ini jadi menarik ketimpangan hukum ini? Waduh. Dulu nih. Harus mikir dulu ya, harus mikir dulu. Apakah ini menjadi menarik karena memang ya ini yang sedang terjadi di lingkungan kita sekarang ya di Indonesia. Apalagi tadi ada pertanyaan kan, ya gimana kita melihat ketimpangan yang ada di Indonesia dan segala macam dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ada kejadian tertentu Iya, yang kurang yang mengenakan yang dan membuat Indonesia ya, berduka. iya betul ya. Kenapa ini menjadi hal yang menarik? Kalau nggak pulang. Aku harus lihat contekan dulu. Kalau boleh saya izin simpulin kan, yang pasti sosiologi ini bukanlah hanya ilmu yang hanya mempelajari tentang cara bersosialisasi dari bahasa sendiri kan, sosio kan, kayak berarti ilmu sosial gitu. Tapi kalau ada keterkaitannya dengan ketimpangan hukum, pastinya semuanya itu didasari sama yang tadi. Kalau kita ambil kesimpulan dari Kak Aldo, apa hubungannya ketimpangan hukum sama sosiologi ini tuh dari dasar kita sebagai seorang masyarakat untuk tidak hanya menaati aturan ya kan teman-teman, tapi juga memahami kalau menaati aturan itu adalah bagian dari haknya kita tapi juga kewajiban kita, dan itu adalah bagian dari dasar ilmu sosiologi sih Kak. Kalau menurut kami bertiga kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi ya kehidupan masyarakat itu sangat dipengaruhi juga dengan konteks hukum dan lain sebagainya. Ya karena ya hukum juga bersumber dari masyarakat. Betul, Makanya ada betul hukum banget. adat dan segala macam ya, yang itu emang bersumber dari masyarakat, dan ya sosiologi itu hal yang memang sangat Seru. harus kita pelajari ya, Iya, seru dan betul. menantang ya. Oke, luar biasa. Mau pertanyaan lagi? Aduh, udah tegang ya. Oke, terima kasih Bu Sri sekali lagi ya. Terima kasih dari kami Terima juga kasih. Ibu dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video wawancara bersama tamu spesial kami, dan terima kasih juga mamanya Talita di belakang sana yang sudah membantu kami dengan terima kasih pokoknya dengan sangat senang hati. Dan sebelumnya terutama untuk Kak Aldo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai di ruangan ini untuk mengetahui apa sih ketimpangan hukum dari point of view atau dari sudut pandang. Terima kasih. Kami telah sampai di akhir video. Terima kasih yang telah menyaksikan. Dadah. Bye, terima kasih semuanya.